Di zaman akhir ini agama diperjualbelikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Pedagang agama, judul yang kami angkat kali ini. Di zaman akhir kita harus waspada dalam kehidupan. Ada hitung-hitungan untung dan rugi, itu hal yang wajar dan sah-sah saja, dan itu juga harus kita perhitungkan untuk menunjang kelangsungan kehidupan. Bisnis berdagang tentu yang diharapkan keuntungan, dan ini semua hanya soal keduniawian saja. Bila beragama juga dipahami demikian, itu yang ada akan merugi kelak di akhirat nantinya. Karena yang dikasihkan kepada hamba yang bernama manusia sangatlah besar dan tidak sebanding dengan yang menjadi kewajiban untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kita sujud selama-lamanya dalam kehidupan ini dengan dibandingkan dengan nikmat yang ada pada panca indera salah satu saja, tidak sebanding dengan nikmat yang diterimanya manusia. Akan tetapi begitu besar yang diterima, banyak pula yang memperdagangkan agamanya, merasa sudah pandai dari yang lain, merasa telah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berani mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa dapat menjadikan orang lain menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hal yang seperti itu hanya wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak, menjadi wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menolak kalau yang seperti itu menjadi wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus yang dipuja itu siapa? Seperti orang yang menjadi atau mengaku-ngaku dapat menjadikan walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala asal bayar 1 juta kali usia kurbannya, sedangkan kita beribadah diajarkan hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang merasa dapat menjadikan walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke orang lain, mereka dipanggil host atau pimpinannya para wali, akan tetapi para walinya juga atas rekayasanya sendiri, dan ada ustadz yang menjadi calonnya, dan bila dipahami dari kajian ustadz tersebut, tauhidnya Yesuskan dirinya sendiri atau menyamakan Tuhan dengan dirinya sendiri. Yang demikian biasanya iman hanya iman satu sisi ayat Allah dekat saja, menyelisihi sisi ayat Allah di atas dan gagal memahami la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, dipahami bulat-bulat, dan pastinya menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.